Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di perkuliahan geometri transformasi. Oke teman-teman, kali ini giliran aku Muhammadul Albab yang akan menyampaikan materi teman-teman. Nah, materi kali ini tentang lanjutan setengah putaran. Oke, tonton sampai akhir ya teman-teman, jangan skip. Oke, lanjut. Oh iya teman-teman, nah di bagian ini kita akan mempelajari sifat-sifat setengah putaran dan pencerminan disebabkan karena ketentuan-ketentuan ada invarian, koliniasi, dan dilatasi. Nah nanti itu akan diterangkan dalam suatu definisi-definisi dan juga teorema teman-teman. Nah tapi khususnya di bagian aku ini nanti ada di bagian invarian dan koliniasi, karena aku nanti hanya sampai di teorema 3.9 teman-teman. Oke lanjut. Definisi 3.2. Misalkan A suatu titik tertentu pada bidang Euclid dan T suatu transformasi. Titik A disebut titik invarian pada transformasi T jika dan hanya jika berlaku TA sama dengan A. Teorema 3.6. Setiap refleksi pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Nah, jadi perlu diingat-ingat ya teman-teman, bahwasanya invarian itu adalah titik tetap ya teman-teman. Ingat, invarian itu titik tetap. Buktinya teman-teman, berdasarkan definisi dari suatu refleksi atau pencerminan pada sebuah garis, misalnya sumber refleksinya adalah garis G, maka teman-teman dapat mengetahui. Nah, ketahui apa teman-teman? Yang pertama, pencerminan G dari titik P sama dengan P itu sendiri teman-teman, jika P itu elemen di G. Jelas ya. Yang kedua, pencerminan G dari titik P sama dengan P, berarti hasilnya di titik yang lain. Nah, itu jika G merupakan sumbu dari ruas garis PQ. Akibatnya, untuk setiap P elemen di G, jelas bahwa pencerminan titik P sama dengan P. Nah, itu artinya P titik invarian atau titik tetap pada pencerminan G ini. Karena garis G mempunyai tak hingga titik, hal ini berakibat bahwa titik invarian dari pencerminan G adalah tak terhingga. Berarti dia punya titik invarian yang tak terhingga, yaitu semua titik pada garis G. Semua titik pada garis G itu ya teman-teman. Karena sumber refleksi diambil sebarang garis G, maka teman-teman dapat menyimpulkan bahwa refleksi pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Nah, itu ya teman-teman. Oke, ini kuncinya diingat-ingat, karena garis G mempunyai tak hingga titik. Hal ini berakibat bahwa titik invarian dari pencerminan G adalah tak hingga. Itu ya. Ya lanjut lagi teman-teman di teorema 3.7. Nah, di teorema 3.7 berbunyi setiap setengah putaran mempunyai tepat satu titik invarian. Nah, berarti kalau setengah putaran itu hanya mempunyai satu titik invarian atau titik tetap. Buktinya teman-teman ya, biasa bukti. Ambil setengah putaran A sembarang setengah putaran. Berdasarkan definisi 3.1, jelas bahwa hanya P sama dengan A, sehingga setengah putaran dari titik A itu sama dengan A. Itu jelas di definisi 3.1. Definisi 3.1 ada di halaman 3.3. Jelas di situ ya teman-teman. Berdasarkan definisi 3.2, jelas bahwa A titik invarian pada setengah putaran A. Jadi setengah putaran A mempunyai tepat satu titik invarian.
Nah, karena sebarang setengah putaran, maka setiap setengah putaran mempunyai tepat satu titik invarian. Jadi intinya itu kalau setengah punya mempunyai satu titik invarian atau satu titik tetap. Ingat ya teman-teman, kalau setengah berarti hanya punya satu titik invarian. Oke, lanjut teman-teman di definisi 3.3. Definisi 3.3 berbunyi, sebuah transformasi T yang mempunyai sifat bahwa suatu garis petanya adalah sebuah garis disebut kolineasi. Nah, kemudian di teorema 3.8 berbunyi, setiap refleksi pada garis merupakan suatu kolineasi. Nah, buktinya ini buktinya ambil sembarang pencerminan G, sebarang refleksi pada garis G. Pencerminan G merupakan suatu isometri. Nah, karena suatu isometri bersifat mengawetkan garis, artinya peta dari suatu garis adalah garis lagi oleh suatu isometri. Nah, maka pencerminan G itu mengawetkan garis. Berdasarkan definisi 3.3, teman-teman dapat menyimpulkan bahwa pencerminan G itu suatu kolineasi. Karena pencerminan G diambil sebarang refleksi pada garis, maka setiap refleksi merupakan suatu kolineasi. Nah, secara mudahnya itu setiap isometri adalah kolineasi. Nah, maka refleksi adalah suatu kolineasi juga teman-teman gitu. Nah, itu mengacu pada definisi 3.3 dan teorema 3.8 teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya teorema 3.9. Di teorema 3.9 langsung berbunyi, setiap setengah putaran merupakan suatu kolineasi. Nah, buktinya setengah putaran itu kan merupakan isometri. Dan karena suatu isometri mengawetkan garis, maka setengah putaran merupakan kolineasi. Nah, berarti di bagian kolineasi itu di awal tadi refleksi juga merupakan kolineasi, setengah putaran juga merupakan kolineasi. Oke teman-teman, sebagai tambahnya kita tuliskan di bawah ini. Oke. Ya, alhamdulillah teman-teman, penyampaian materi dari aku sudah selesai teman-teman. Nah, tadi ada titik invarian dan juga kolineasi ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, jadi untuk menambah wawasan kalian dan untuk uji latihan kalian teman-teman, ini ada soal ya teman-teman, dikerjakan ya teman-teman. Nah, semangat teman-teman, ojo sambat. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi. Dari saya Muhammadul Albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.